Hai, aku Dinia. Jadi aku di sini bakalan share seputar pemikiran aku dari buku-buku yang aku baca, pengalaman aku. Kalau misalkan kamu suka dengan topik ini, kamu boleh subscribe. Dari aku yang mantan orang yang ambis banget, itu aku beneran ngerasa kayak capek gitu sih. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak ngejar sesuatu yang sebenarnya itu nggak tahu aja yang dikejar itu apa gitu loh. Maksudnya tolak ukur kita siapa dan untuk apa gitu loh sebenarnya itu gitu. Untuk validasi siapa dan kayak bingung aja tiba-tiba. Dan aku menyadari itu setelah aku hidup selama 8 20 tahunan. 18 ke 20 tahunan aku sudah menyadari betapa capeknya aku selama ini gitu. Dan ternyata setelah aku baca di buku Soft Theory, itu memang benar ada dua tipikal manusia. Yang pertama itu memang orang yang belajar karena dia benar-benar menjadikan sesuatu itu pelajaran. Dan ada kelompok orang yang memang belajar itu untuk validasi. Untuk agar dia itu dianggap pintar atau untuk dia itu mendapatkan sesuatu. Yang mana kelompok yang kedua itu aku banget. Termasuk bagaimana mereka itu memandang kehidupan dan bagaimana mereka itu menjalani pola-pola mempelajari atau belajar tentang kehidupan itu sendiri. Ternyata selama ini aku memang di kelompok ini dan aku bener-bener ngerasa kayak iya sih potensi untuk depresi itu sebenarnya lebih besar gitu loh atas apa yang aku alami kemarin-kemarin dan aku ngerasa capek di umur segitu. Kayak aku merasa mengejar sesuatu, tapi aku sebenarnya nggak enjoy. Ketika aku pun sudah mendapatkan di titik itu pun aku kayak nggak ngerasa bangga-bangga banget gitu loh. Aku juga biasa aja, cuman bangga sesaat ya. Tapi setelah itu aku ngerasa capek gitu loh. Mungkin kalian ada yang di fase kayak aku dan kalian belum menyadari atau kalian menyadari setelah nonton video ini. Jadi aku mau cerita, ternyata di buku itu juga menjelaskan kalau sikap pembawaan yang seperti itu ternyata bisa diubah dengan cara kita itu menyikapi kecerdasan kita itu dengan cara yang cerdas juga. Jadi bisa kita belajar untuk memandang kehidupan ini lebih fleksibel gitu. Kita nggak harus menentukan hasil karena logikanya siapa kita untuk menentukan hasil. Di agama aku Islam, kita itu sebenarnya cuma harus disuruh untuk ikhtiar aja kan untuk mencoba selama kita nggak stuck atau nggak berhenti, nggak males-malesan. Disinilah baru aku mengenal istilah yang namanya slow living. Slow living itu ternyata bukan alasan untuk kita males-malesan ya, untuk bersantai dan sebagainya. Tapi tentang gimana kita menikmati hidup itu dengan tenang, dengan banyak pencapaian, tapi kita mencapai itu semua dengan hati yang bahagia, tanpa paksaan, tanpa kita menentukan standar-standar yang sebenarnya itu tuh juga nggak make sense di hidup kita. Kayak mungkin penyebabnya bisa banyak ya, mungkin karena kita scroll sosmed, scroll TikTok, terus kita melihat pencapaian orang, kita melihat atau melirik kehidupan orang lain yang akhirnya itu membuat kita nggak fokus sama hidup kita sendiri. Akhirnya kita memasukkan kesuksesan mereka yang kita tidak tahu kalau ternyata mereka itu mendapatkan itu mungkin udah usaha dari lama atau karena mereka sudah menginginkan itu dari lama. Kita memasukkanlah faktor itu ke kehidupan kita. Jadi kita baru memikirkan tentang itu setelah kita melihat postingan mereka gitu loh. Bukan karena kita benar-benar ingin, mungkin kita punya path atau jejak sendiri ya untuk ke sana. Tapi karena kita terlalu sering melihat hidup orang, akhirnya kita memasukkan faktor itu untuk menstandarisasi kesuksesan kita sendiri. Padahal seharusnya kalau misalkan kita sudah berpikir, aku maunya ke sana nih, mungkin kita hanya harus berpikir untuk ke sana aja gitu loh. Masalah nanti itu caranya kayak gimana, kita harus berusaha dan kita hanya bisa berusaha. Kita tidak bisa menentukan hasil. Dan itu sih yang bikin aku stres itu salah satu faktornya itu ya karena aku menentukan sebuah target atau cita-cita. Tapi aku juga terlalu mendikte Tuhan gimana caranya aku mendapatkan itu. Aku nggak ngasih space buat keajaiban atau kemungkinan-kemungkinan lain. Yang akhirnya ketika aku melalui jalan yang ujung-ujungnya nggak sama dengan apa yang aku pikirkan, itu aku sudah stres di tengah jalan. Dan itu memang salah. Karena di agamaku pun nggak mengajarkan untuk seperti itu. Kita harus tetap legowo dengan apapun yang terjadi. Dan kita harus tetap yakin kalau misalkan Allah itu bakal ngasih yang terbaik buat kita. Gitu. Dan itu juga harus melalui proses. Kita nggak bisa langsung ingin yang seperti itu persis dengan jalan pikiran kita. Dan aku dulu tuh orang yang keras banget kayak gitu. Dan itu sih salahnya. Baru setelah aku mengenal yang istilah slow living, aku baru menyadari bahwasanya hidup yang enak itu tuh kayak gini. Hidup dengan perjuangan, tetapi aku harus menciptakan space. Kalau aku itu harus tetap menikmati waktu aku yang sekarang. Aku nggak bisa terburu-buru dan aku nggak bisa mendikte apapun hasilnya. Aku harus menyadari kalau sebuah kehidupan ini adalah proses. Aku nggak bisa, mendikte langsung kalau aku akan mencapai itu dalam tempo waktu yang sudah aku tetapkan. Karena aku bukan sang pemilik waktu dan aku juga bukan sang pemilik masa depan. Kemudian aku juga baca buku Secret of Divine Love. Di situ bener-bener ngajarin kita untuk lebih mengenal Tuhan ya. Dan ketika aku membaca 2 buku itu yang mengubah paradigma aku banget. Dari yang awalnya aku keras, aku yang menentukan, aku yang prinsipnya lurus banget gitu ya, idealis, gak bisa untuk diajak belok, gak bisa diajak fleksibel. Akhirnya aku jadi bisa. Akhirnya aku jadi lebih legowo untuk banyak hal gitu loh. Dan dengan hidup yang seperti ini aku bisa lebih fokus. Pertama, aku bisa lebih fokus dengan apa yang aku lalui di masa sekarang.
Aku juga bisa lebih fokus untuk menentukan second choice. Semisal apapun yang terjadi di depan, aku bisa mempersiapkan hal itu. Jadi slow living, kalau menurut aku bukan tentang kita yang males-malesan, tapi ya gimana caranya kita menikmati hidup di masa sekarang tanpa terburu-buru dan percaya apa itu proses. Dan menurutku ambis itu penting banget. Ambis itu sebenarnya penting banget. Karena kalau kita nggak ambis, kita nggak akan tahu ya tolak ukurnya ke depannya itu gimana. Mungkin kita bisa terlalu slow mungkin, terlalu santai atau gimana. Dan gini teman-teman, kalau misalkan kita menerapkan slow living, itu bukan berarti kita itu nggak harus punya target dan benar-benar harus sesantai itu menikmati hidup gitu ya. Kalau menurut aku kita tetap harus punya target dan kita tetap harus ambis sih dalam segala sesuatu gitu ya. Misal kalau sekarang kita lagi fokus S2, mungkin kita harus tetap ambis untuk apa ya jadi lulusan terbaik gitu misalkan. Kalau sekarang kita udah lulus kuliah, mungkin kita juga bisa ambis untuk bisa kerja di sini, di situ gitu. Bukannya sesantai itu enggak sih, karena aku menerapkan slow living, jadi aku mau menikmati usia aku yang sekarang. Tapi tanpa sadar kita sudah kehilangan masa produktif itu gitu. Tapi menurutku slow living ala dunia ya, ambis dalam artian itu beda. Ambis aku sekarang sama yang dulu itu beda. Kalau dulu itu lebih ke ambis yang bener-bener harus kayak gini 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 gini. Aku nggak ngasih kesempatan atau aku nggak ngasih ruangan di mana kemungkinan-kemungkinan yang lain itu terjadi, yang nantinya itu bakalan bikin down gitu ya. Kalau ambis yang sekarang itu lebih ke aku ngasih space, ada sesuatu yang di luar kehendak kita, yang nggak akan bisa kita kontrol, termasuk itu hasil. Ada kok beberapa hal itu yang nggak bisa kita ubah. Yang pertama itu perasaan manusia, dan yang kedua itu hasil. Dan aku menjalani hidup ini dengan ritme yang sesuai sama yang Allah kasih. Gitu. Waktu ibadah aku pakai ibadah, waktu untuk belajar aku pakai belajar. Gitu. Dan itu aku rasa lebih tenang banget sih. Karena ambis yang kayak aku dulu itu bener-bener aku gak bisa menikmati hidup. Itu akhirnya aku baru sadar, oh iya ya, bener. Ternyata selama ini aku tuh dibudak oleh ekspektasi atau keambisan aku sendiri. Padahal sebenarnya ambis itu tujuannya untuk apa sih? Untuk memakmurkan hati aku kan, untuk menyenangkan hati aku. Kalau misalkan aku sudah menggapai ini, maka aku akan bahagia karena aku mendapatkan itu. Bahkan sampai di titik sekarang di mana orang melihat aku hidupku enak gitu, aku udah mendapatkan apa yang aku mau dan orang-orang itu mau tapi aku sudah mendapatkan sedangkan mereka belum, itu aku tetap masih merasa kurang kok itu dulu. Tapi kalau sekarang aku bisa lebih bersyukur lagi, aku bisa menjalani kehidupan aku yang lebih baik lagi dengan prinsip slow living tapi yang nggak slow banget gitu. Dan ambis tapi yang nggak ambis-ambis banget gitu. Aku lebih ngasih space buat diriku untuk belajar dan apapun yang akan terjadi dalam hidupku ini aku akan anggap itu semua pelajaran yang harus aku pikirkan atau rethinking lagi gitu. Itu sih dan sekarang hidup aku merasa jauh lebih tenang gitu. Dan percaya atau nggak percaya ketika aku sudah menerapkan ini, aku fokus ibadah gitu ya. Ada waktu sendiri untuk ibadah dan ada waktu sendiri untuk ambis gitu. Aku jauh merasa lebih tenang sih sekarang. Itu sih pengalaman aku. Jadi mungkin kalau kalian sekarang lagi ada di fase yang kayak aku dulu, cobain slow living ala aku ini dan sedikit ngasih space untuk hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Kayak gitu pasti akan jauh lebih menenangkan banget. Sekian dari aku, mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi atau mungkin kalian ada cerita, kalian bisa curhat di kolom komen, nanti kita bisa ngobrol. See you.